يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. يا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa ankadhana min dhulumatil jahli wa dayajri. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'du. Hadaratul muhtaramin, orang tua kita, habaib kita, sulalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus guru kita Al-Habib Abdurrahman Basurah, dan juga para habaib yang lainnya, yang mohon maaf karena kekurangan saya belum mampu menyebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa diberikan panjang umur, diberikan sehat afiat, dimudahkan segala urusan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang hadir bersama, yang istiqamah setiap malam selasanya duduk bersama-sama, kita semua yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita panjang umur, diberikan kita sehat afiat, dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga jamaah yang mungkin berhalangan hadir, ya, mampu mendengar lewat streaming atau yang lain sebagainya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur, berikan sehat afiat dengan perhatiannya untuk menimba ilmu, walaupun langkah kakinya belum sampai ke tempat ini, namun insyaallah dengan usaha dan perhatiannya memberikan keberkahan juga walaupun mereka tidak hadir di tempat ini. Dan insyaallah lebih akmal lagi, lebih sempurna lagi yang duduk bersama kita di malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena malam hari ini guru kita Al-Habib Ahmad bin Naufal bin Jindan sedang umrah, dan juga sebenarnya jadwalnya Al-Habib Alwi bin Uthman bin Yahya, cuma beliau tadi pas isya telepon kita kabarin bahwa beliau anaknya dirawat di rumah sakit haji kalau tidak salah. Dan juga sebelum kita meneruskan apa yang ingin kita bicarakan, memintakan bacakan surat Al-Fatihah untuk putra beliau Al-Habib Hashim bin Alwi bin Uthman bin Yahya. Dan juga kita dapat kabar dari guru kita Al-Habib Abdurrahman Basurah bahwa guru mulia kita Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri juga sedang sakit, dan juga Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas juga sedang sakit, dan juga banyak yang sedang sakit agar diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Fatihah. Alhamdulillah, kita kumpul bersama-sama di tempat yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjidnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa ala alihi bersabda, habbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjidnya. Kenapa masjid menjadi tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dikarenakan masjid ini buyutu ta'ah, rumahnya ketaatan hamba kepada Allah. Rumah hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tempat untuk bermaksiat. Walihada dengan ini masjid menjadi tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasarnya. Mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan tempat yang paling dibenci adalah pasar-pasarnya? Dikarenakan di pasar banyak terjadi hal-hal yang keluar daripada syariatnya Nabi Muhammad.
hal-hal yang keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti banyak kebohongan, banyak penipuan, pengurangan dalam timbangan dan lain sebagainya, ghibah, namimah dan lain sebagainya yang banyak bertempat di pasar. Kalaupun tidak ada yang seperti itu, maka pasar akan menjadi tempat yang paling dicintai oleh Allah juga. Kenapa? Karena pasar adalah tempat kita berkehidupan, di mana kita mau makan kita dapetin dari pasar belinya, kita mau minum dapetin juga dari pasar, dan banyak kebutuhan keseharian kita dapetin dari pasar. Maka dari itu bisa menjadi tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau digunakan dengan baik. Tapi alhamdulillah kita kumpul di rumahnya Allah, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling dimuliakan Allah. Berharap duduknya kita di dalam rumahnya Allah, karena kita tidak mampu masuk ke dalam rumahnya Allah melainkan kehendak Allah. Kita nggak mampu masuk ke rumah raja melainkan raja yang mengizinkan kita masuk. Ini rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang yang berniat ingin masuk ke rumah Allah tapi belum mampu, mereka belum diizinkan untuk masuk ke dalam rumahnya Allah. Kita alhamdulillah bersyukur masuk ke dalam daerah, dalam kelilingan di mana sekeliling tersebut tempatnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berharap agar kita semua mendapatkan cintanya Allah. Kita dapat cintanya Allah dengan kita menjalankan apa yang dicintai Allah, kita ambil. Sebagaimana kita melihat kita ingin dicintai guru atau ingin dicintai oleh orang yang kita senangi, yang kita cintai, maka kita melakukan sesuatu yang mereka cintai. Yang mereka cintai kita lakukan, kita amalkan agar menjadikan kita pun ikut di dalam kecintaan mereka. Inilah yang kita harapkan. Dan sama seperti kita hadir ke majelis ini tidak lain dan tidak bukan karena cinta. Karena cinta kita hadir di tempat ini. Kalau bukan karena cinta kita nggak akan mungkin hadir di tempat ini. Cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita bisa berkumpul di sini. Dan dengan inilah yang menjadikan kehidupan ini penuh dengan semangat, penuh dengan keindahan, penuh dengan kemuliaan, karena dengan cinta. Karena Nabi SAW membawa semuanya dengan cinta. Dibawa oleh Rasulullah SAW dengan kecintaannya, wabil khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Lihat seberapa besar cintanya Rasulullah SAW kepada kita. Cintanya Nabi SAW tidak akan ada yang mampu bisa membalasnya. Bahkan jika kita kumpulkan semua cinta kita nih satu persatu yang kumpul di sini, kita kumpulkan untuk kita serahkan nih cinta kita kepada Nabi, masih tidak setitik pun dari cinta Nabi kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu wasallam baraka alaihi wa ala alihi. Begitu besar cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita dapati cinta dari Rasulullah yang tidak bisa kita dapati cinta dari orang lain. Jika kita ada orang lain yang mencintai orang yang dia cintai, tidak bisa seperti cintanya Rasulullah SAW terhadap umatnya. Dikisahkan Rasul SAW dari cintanya kepada umatnya. Waktu Rasulullah SAW berperang di perang Uhud, selesai daripada usainya perang Uhud, Rasulullah SAW dibawa mundur oleh sahabat. Ada sebagian sahabat yang melaknat orang-orang kafir. Orang kafir ini jahat, orang kafir ini dilaknat oleh Allah. Mereka memerangi Rasulullah SAW. Tapi apa jawaban Rasulullah SAW? La taqul dzalik, kata Rasulullah. Jangan ucapkan itu, kata Rasulullah. Wa inilah ma'ba'ats la'anan. Aku ini enggak pernah diutus oleh Allah untuk melaknat, kata Rasulullah. Syuf kif apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW dari mahabbah, dari cintanya. Ini yang perlu kita tiru, yang perlu kita ambil dari Rasulullah SAW, bagaimana mencintainya. Sampai Rasulullah SAW bilang, aku enggak diutus untuk melaknat, jangan melaknat. Tapi apa kata Rasulullah? Aku masih berharap ada di antara mereka yang tadi memerangi kita, yang besok akan membawa benderanya Nabi Muhammad. Itu kata Rasulullah SAW. Jelas dari doa Rasulullah, dari cinta Rasulullah SAW yang Rasulullah SAW berikan kepada umatnya. Apa yang terjadi? Tidaklah habisnya orang-orang yang memerangi Rasulullah Uhud, kecuali mereka banyak yang masuk ke dalam agama Islam. Seperti Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal, Khalid bin Al-Walid, dan banyak sahabat-sahabat lainnya masuk Islam dari doanya Nabi Muhammad. Apa yang diberikan oleh Rasulullah? Yang diberikan oleh Rasulullah cinta, diberikan oleh Rasulullah. Cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Bahkan waktu Rasulullah SAW ke Taif, dakwah di Taif disambitin, jatuh Rasulullah SAW, diangkat oleh orang-orang Taif, bukan ditolong, bukan dibantu, enggak, diangkat supaya bisa berdiri, bisa disambitin lagi oleh orang-orang Taif. Waliyadzubillah. Ya, bencinya sama Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah jatuh lagi, yang kedua kali diangkat lagi supaya bisa disambit, sampai 3 kali Rasulullah jatuh. Kemudian Rasulullah SAW
berteduh di bawah pohon dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah untuk kaumku karena mereka tidak mengetahuinya. Ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didoain orang yang jahatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disambitin Rasulullah, dipukul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai darahnya itu ditadangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takut untuk menetes di atas muka bumi dan Allah murka kepada warga Taif. Diambil itu. Apa dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa arju minallah. Aku masih berharap kepada Allah nanti dari anak cucu mereka yang akan membawa benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan dari kisah ini bagaimana cintanya Rasulullah SAW, nggak akan mungkin kita dapati cinta seperti cintanya Rasulullah. Rasulullah SAW bukan berpikir untuk orang yang dilihat di hadapannya Rasulullah, tapi Rasulullah SAW berpikir jauh, berpikir ke depan, berpikirnya anak cucu mereka yang Rasulullah belum pernah lihat, yang Rasulullah belum pernah bertemu, tapi selalu ada dalam doanya Rasulullah SAW. Umatnya Rasul SAW nih. Kalau kita sayang, kita cinta sama sahabat kita, sahabat fillah, sahabat kita karena Allah Subhanahu wa taala, apa kita ketika ketemu kita pernah bertanya, gimana kabarnya? Baik. Gimana anakmu? Baik. Kadang-kadang kita lupa. Tanyakan anaknya, kita lupa. Gimana cucumu? Baik. Cucunya belum lahir, belum punya cucu, anaknya juga belum besar, belum dewasa, belum nikah. Apa pernah kita tanyain? Apa kita pernah doain, ya Allah mudah-mudahan engkau dikasih keturunan yang soleh, soleha, biar punya cucu bisa ngebanggain? Apa pernah? Apa ada cinta kita seperti ini? Cinta kita kepada sahabat kita seperti kita tanya. Kalau paling kita tanya, ya gimana kamu udah makan belum? Itu yang kita tanya. Tapi kita nggak pernah tanya, anak kamu udah makan belum? Apa pernah nanya? Sama sahabat kita yang sudah memiliki keturunan, kita tanya, anak ente udah makan belum? Apa ada cinta seperti ini? Nggak ada cinta seperti ini kecuali di Nabi Muhammad, di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sampai berdoa. Bahkan di dalam sebuah riwayat, dari kedekatannya Rasulullah SAW, dari cintanya Rasulullah SAW, pernah waktu Rasulullah SAW berdoa di malam hari di dalam salatnya, pas salat Rasulullah mengangkat tangan dan berdoa. Nggak lama masuk Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Masuk Sayyidah Aisyah, duduk di hadapan Rasulullah berdoa dan melihat wajah Sayyidah Aisyah, Rasulullah doakan Sayyidah Aisyah, Allahumma ghfir li Aisyah ma a'lanat wa ma asrarat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah, disebutin dengan lantang oleh Rasulullah. Ya dosanya yang nampak, yang tidak nampak didoain. Sayyidah Aisyah senyum bahagia, doain sama Nabi Muhammad. Kalau kita didoain sama Rasulullah gimana? Bahagianya minta ampun. Sampai Rasulullah selepas doa, tutup doa, Rasulullah tanya, hal asrarti ya Aisyah? Ya Aisyah, hal asrarti, apakah kau bahagia wahai Aisyah? Dijawab oleh Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana aku nggak bahagia? Namaku disebutkan dalam doamu. Namaku disebutkan dalam doamu, bagaimana aku nggak bahagia ya Rasulullah? Dijawab seperti itu oleh Sayyidah Aisyah. Maka apa dijawab oleh Rasulullah? Ketahuilah Aisyah, sesungguhnya doa yang aku tadi panjatkan kepada Allah menyebutkan namamu, ini doa yang biasanya setiap malam aku panjatkan kepada Allah untuk umatku. Untuk umatku, kata Rasulullah. Setiap malam. Kita nih yang hidup 1400 setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam dairah di dalam doanya Nabi Muhammad, masuk dalam doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang belum lahir, belum ada, bapak kita juga belum ada, kakek kita juga belum ada, sudah masuk ke dalam doanya Nabi Muhammad. Apa enggak dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita? Apakah enggak besar cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita? Sangat besar cintanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Tinggal kita yang menampakkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bicara cinta, kedekatannya Rasulullah sangat erat kepada kita. Bahkan ketika kita salat nih, dalam syariat kita ketika salat kita tahiyat akhir kita ucapin at-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Kita ucapinnya salam buat siapa tuh? Buat Nabi Muhammad. Salam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga salam buat siapa? Buat Rasulullah. Kita salat nih salam. Oleh hadza dalam kitab Taqriratus Sadidah disebutkan, jika seseorang yang susah khusyuk dalam salatnya, hawil, berusahalah untuk khusyuk di dalam 3 hal. Di antaranya dalam ucapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, dalam ucapan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah
wabarakatuh. Yang ketiga diantaranya di dalam sunnah, yaitu di dalam mengucapkan doa iftitah, inni wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ardh. Itu 3. Jika kita nggak mampu berusaha satu salat full khusyuk kepada Allah, usaha itu nanti insya Allah terdorong salat kita untuk khusyuk selama salatnya sebanyaknya. Insya Allah diberikan kekhusyuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya berusaha tuh. Di situ dikatakan ketika kita mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, yang artinya salam atas engkau ayuhan nabi. Di dalam ilmu nahwu kalau kita pelajarin, kenapa kok diucapinnya ayuhan nabi? Kenapa enggak ucapinnya assalamu alayka ya nabi? Kenapa enggak diucapin assalamu alayka ya nabi? Tapi diucapkannya dalam salat ayuhan nabi. Kalau kita belajar dalam ilmu nahwu, makna ayuha itu panggilan dan makna ya juga harfun nida, sama. Huruf daripada panggilan ketika kita mau memanggil orang. Namun ya itu dipakai untuk yang jauh. Ayuha dipakai untuk yang dekat. Jadi ketika kita mau memanggil seseorang, ada seseorang namanya Ahmad, Ahmadnya jauh, maka kita harus panggilnya ya Ahmad, karena dia jauh. Tapi kalau ada orang di hadapan kita, dekat dengan kita, bagaimana cara manggilnya? Ayuha Ahmad. Ini di dalam bahasa kita bisa fahamin bahwa kita di dalam sholat pun disyariatkan untuk mengucapkannya assalamu alayka ayuhan nabiyyu. Kenapa enggak assalamu alayka ya nabi? Karena Rasulullah sangat dekat dengan kita, sangat dekat, khususnya di dalam sholat kita, sampai kita mengucapkannya assalamu alayka ayuhan nabi. Namun banyak di antara kita yang tidak meresapi makna tersebut, tidak berusaha untuk menghadirkan hatinya di dalam mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabi. Makanya Al-Imam Syekh Ali Khalil Qassam, Al-Imam Syekh Ali Khalil Qassam sampai diriwayatkan, ini yang bicara muridnya, bukan Syekh Ali, nggak pernah bicara tentang itu. Tapi apa kata muridnya? Kami jika sholat di belakang guru kami Al-Imam Syekh Ali Khalil Qassam, ketika mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi barakatuh, semua jamaah makmumnya, shaf pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, semua mendengarkan jawaban salam dari Nabi Muhammad. Kenapa bisa? Karena samarah, buah dari kekhusyuan, buah dari kehadiran hati ketika mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabiyyu. Wal Imam Haddad dalam qasidahnya bagaimana ketika berjumpa dengan magamnya Rasulullah, mengucapkan salam faradda alaina, dijawab kata Imam Haddad salamnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak sedikit orang yang bisa mendengar jawaban salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kekhusyuannya, dengan kecintanya kepada Rasulullah. Kalau kita tanya, kita udah sholawat terus Habib, udah banyak sholawat, udah banyak salam, tapi belum dijawab sama Nabi. Mungkin telinga kita masih banyak dosanya, masih banyak hijabnya, masih ketutup sampai kita nggak dengar jawaban salam dari Nabi Muhammad. Tapi yakin salam kita untuk Nabi Muhammad SAW dijawab kontan oleh Nabi Muhammad. Kalau kita bilang cash dibayarnya sama Nabi Muhammad, dijawabnya langsung, nggak pakai lama-lama. Kenapa bisa begitu? Ya Nabi yang bilang dalam hadis yang sahih. Nabi SAW mengatakan, ma min ahadin yusallimu alayya illa waraddallahu alayya ruhi hatta arada alaihi salam. Tidaklah seseorang di antara kalian yang mengucapkan salam padaku, kata Rasulullah, melainkan Allah kembalikan rohku kepada jasadku untuk menjawab salamnya. Jadi sekarang nih kalau kita bicara dari Al-Munawwar, dari Pancoran, kita mengucapkan salam untuk Nabi Muhammad SAW yang ribuan mil jauhnya dari tempat ini, langsung dijawab spontan oleh Nabi Muhammad. Kalau perlu datang malaikat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, umatmu berkumpul di Masjid Al-Munawwar mengucapkan salam padamu ya Rasulullah, menyampaikan salam padamu. Maka Rasulullah akan menjawab waalaikumsalam. Dan untuk yang ada di Pancoran, jawaban salam dari Nabi Muhammad. Kalau perlu malaikat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ada bapak fulan, bapak fulan, bapak fulan, ibu fulana, ibu fulana, ibu fulana, disebutin sama malaikat, mereka semua mengucapkan salam padamu. Tidak perlu Rasulullah jawab salamnya satu persatu. Cintanya Nabi Muhammad, habah sama umatnya tuh, mahabahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baraka alaihi wa ala alihi. Cintanya Rasulullah tuh bukan hanya itu, cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan melebihi untuk dirinya sendiri. Diriwayatkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah keluar kelaparan, bahkan sampai diikat dengan satu batu berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal indakum ta'am, apakah ada di sisimu makanan ya Rasulullah? Sayyidina Abu Bakar karena sahabat Rasulullah dekat, kalau bicara jujur sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya dijulukin As-Siddiq. Dia bilang, ya Rasulullah, apa ada makanan di sisimu? Berikanlah aku sedikit ya Rasulullah.
Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma indana ta'am ya Abu Bakar, di sisi kami enggak ada makanan." Rumah Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wasallam enggak ada makanannya. Akhirnya apa kata Rasulullah? Coba pergi ke rumah Fulan bin Fulan, sahabat Rasulullah. Biasanya siapa aja yang datang ke situ nanti insya Allah diberikan makanan. Rasulullah nggak bilang yuk kita pergi bareng. Rasulullah nggak duluin dirinya, anak aja yang pergi ke situ. Anak tahu kalau anak ke situ anak pasti dikasih. Rasulullah pasti dikasih, masa nggak dikasih? Tapi apa kata Rasulullah? Ente pergi, Sayyidina Abu Bakar. Pergi Sayyidina Abu Bakar, subhanallah dikasih makanan kenyang Sayyidina Abu Bakar. Maka datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, terima kasih. Berkat syafaatmu, berkat pertolonganmu, aku di dunia bisa makan nih. Berkatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW sampai 3 batu. Sayyidina Abu Bakar 1 batu, Rasulullah 3 batu diikat di perutnya. Gak ada makanan sedikit pun. Tapi Rasulullah SAW gak pernah pentingin dirinya. Tapi yang dipentingin siapa? Umatnya. Umatnya Nabi Muhammad SAW. Sampai pernah dalam suatu riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Hurairah keluar dari masjidnya ahli sufah, orang-orang sufi ini yang selalu menerima apa aja yang Allah kasih. Ada makanan makan, nggak ada, udah ibadah sama Allah, nggak kerja nggak apa, udah ibadah haji hariannya. Bahkan Sayyidina Abu Hurairah selalu menemani Rasulullah SAW. Beliau paling banyaknya sahabat yang meriwayatkan hadis 5.000 sekian daripada hadis yang dihafal dengan riwayat dari Rasulullah SAW. Perawi hadis yang paling banyak Sayyidina Abu Hurairah diantaranya. Suatu hari pernah Sayyidina Abu Hurairah keluar dari masjid Sufah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu melihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kelaparan Sayyidina Abu Hurairah, belum makan. Lihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, saya mau datang ke Sayyidina Abu Bakar. Dia bilang kalau nanti saya datang saya mau bawain satu hadis Rasulullah SAW, siapa tahu saya dikasih makanan. Tujuannya apa mau bawain hadis? Biar dikasih makan. Datang ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dia bilang, ya Abu Bakar, boleh nggak saya bawain satu hadis Rasulullah? Sayyidina Abu Bakar dengan senang hati bilang, iya bawain hadis Rasulullah. Apa riwayat dari Rasulullah SAW? Dibawain satu hadis. Gak lama diam Sayyidina Abu Bakar, diam Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Bakar juga nggak ngasih makan, nggak tahu maksudnya, tujuannya apa Sayyidina Abu Hurairah. Apa Sayyidina Abu Hurairah nggak lama lihat udah ditinggal, nggak dapat makanan nih. Lihat lagi, nyari lagi siapa nih? Siapa yang sekiranya saya bawain hadis bisa ngasih saya makanan, kelaparan. Ternyata apa? Dilihat Sayyidina Umar bin Al-Khattab disamperin. Bilang begitu juga kepada Sayyidina Umar, ya Sayyidina Umar, dia bilang, saya mau bawain satu hadis Rasulullah, boleh nggak? Boleh, dia bilang bawain. Dibawakan satu hadis Rasulullah SAW. Tapi nggak dikasih makanan juga. Nggak lama bingung, lihat ada Rasulullah SAW. Udah ketemu Rasulullah, tapi dia bingung mau bawain hadisnya Rasulullah. Gimana dia mau bawain nih? Apa? Baru ketemu Rasulullah SAW, lihat wajahnya Rasulullah dari jauh. Rasulullah udah tahu apa tujuannya sini Abu Hurairah. Tadi Abu Hurairah, kata Rasulullah, kesini wahai Abu Hurairah. Dibawa sama Rasulullah SAW ke rumahnya, dicari di dalam rumahnya makanan, falam yajidu ta'am, nggak dapat makanan sedikit pun. Rumahnya Sayyidul Wujud, rumahnya Nabi Muhammad, nggak ada makanan sedikit pun, nggak ada makanan. Bagaimana rumah kita? Makanan seminggu kita timbun. Buat minggu besok masih ada, buat bulan depan masih ada. Jangan buat tahun depan, ntar udah kadaluarsa ya. Nah, ada tuh rumah Sayyidul Wujud nggak ada makanan. Apa Rasulullah SAW ambil ambil mangkok, dikasih Sayyidina Abu Hurairah, coba tolong ke tetangga sebelah, bilang Rasulullah minta susu. Bilang Rasulullah minta susu. Syuf kif, pemimpin seluruh alam Nabi Muhammad. Nabi kita Muhammad SAW. Pemimpinnya manusia, jinnya, para anbiya, malaikatnya, Nabi Muhammad SAW, rumahnya nggak ada makanan, minta susu. Akhirnya Sayyidina Abu Hurairah imtithal amr, memenuhi perintah. Udah apa kata Rasulullah SAW, ya berangkat ke tetangganya sebelah mintain susu. Dikasih sama tetangganya, susu nggak banyak dikasih. Kata Sayyidina Abu Hurairah, kalau ini buat anak, kalau ini buat saya nggak cukup, saya lapar, dia bilang dalam hatinya nih. Datang ke Rasulullah SAW karena taatnya, patuhnya sama Rasulullah, dikasih nih ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah lihat ini Sayyidina Abu Hurairah, panggil semua ahli sufah ke sini yang ada di masjid. Ahli sufah di masjidnya tuh, itu paling sedikitnya, kalau lagi sedikit istilahnya, itu ada 70 orang. Paling banyaknya 300. Jadi antara 70 ke 300 Rasulullah suruh panggil ke rumahnya semua. Sayyidina Abu Hurairah tambah bingung lagi. Ini susu sedikit, suruh panggil ahli sufah yang ada di masjid semuanya. Akhirnya apa ya? Imtithal amr, dipanggil semuanya. Kata Rasulullah SAW, suruh tunggu di luar semua. Masuk 10-10 kata Rasulullah. Jangan masuk semuanya langsung, masuk 10-10, masuk 10. Suruh minum sama Rasulullah satu-satu.
Udah 10 keluar, masuk lagi 10, minum lagi. 10 keluar, masuk lagi 10. Sayyidina Abu Hurairah udah bingung, udah ngeliatnya. Bukan buat sendiri, bukan buat satu orang, buat ratusan orang diminum. Sampai udah selesai usainya, nggak ada lagi ahli sufa. Rasulullah tanya, siapa yang tersisa wahai Abu Hurairah? Dia bilang, illa ana wa anta ya Rasulullah. Aku dan engkau yang belum minum. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau begitu minum. Dia bilang, enggak ya Rasulullah, kalau aku minum aku kurang ajar ya Rasulullah. Adab. Dia bilang, kalau aku yang minum duluan aku kurang ajar, engkau duluan ya Rasulullah. Enggak, minum. Engkau yang minum, nanti aku yang habiskan, kata Rasulullah. Engkau minum. Dia bilang. Akhirnya apa? Sayyidina Abu Hurairah memenuhi perintah Rasulullah, diminum. Enggak banyak, diminum aja asal. Yang penting diminum, karena enggak enak sama Rasulullah. Rasulullah juga belum minum. Lah kita kadang-kadang kalau dikasih air, kita berdua ya, kita nggak ada itharnya, nggak ada prihatinnya, nggak ada pedulinya, minum semuanya dihabisin. Nggak ada ya, nggak boleh begitu. Harus punya ithar. Belum makan kebuli itu dagingnya mana? Ambil aja. Sayyidil Habib Umar kalau makan kebuli, dan guru-guru kita, ya habaib kita kalau makan kebuli itu dagingnya diambil dikasih sebelahnya. Dagingnya diambil dikasih sebelahnya. Ada ithar. Sayyidina Abu Hurairah minum sedikit, ditaruh, kata Rasulullah, minum lagi. Dia bilang, enggak ya Rasulullah, udah cukup. Enggak, minum lagi. Diminum lagi sama Sayyidina Abu Hurairah sedikit lagi, ditaruh lagi, minum lagi, kata Rasulullah. Minum sampai kenyang, kata Rasulullah. Diminum lagi, ditaruh lagi. Dia bilang, minum lagi, kata Rasulullah. Diminum lagi sampai ditaruh lagi. Dia bilang, ya Rasulullah, syabi'na, kenyang ya Rasulullah. Enggak, kata Rasulullah, minum lagi. Diminum lagi, ditaruh lagi, disuruh minum lagi terus sampai terakhir bilang, ya Rasulullah, udah cukup. Kalau saya minum lagi ini susu keluar lagi dari kuku saya. La yakhruj min adfari ya Rasulullah. Dia bilang, bakal keluar nih dari kuku saya. Dia bilang. Kata siapa? Kata Sayyidina Abu Hurairah bilang sama Rasulullah. Kalau begitu udah diambil sama Rasulullah, diminum dan dihabiskan oleh Rasulullah. Inilah cinta yang diberikan oleh Rasulullah. Makanya semuanya pasti yang bersama Rasulullah pasti akan cinta kepada Rasulullah. Kenapa? Karena dalam manhaj dakwahnya Nabi Muhammad, manhaj dakwahnya Rasulullah SAW menebarkan cinta. Ketika memberikan cinta, maka disambut juga oleh cinta. Ini yang mesti kita ikutin. Ketika kita ngasih cinta, maka kita akan diberikan cinta. Siapa juga kumpul sama Rasulullah pasti cinta. Dalam Sahih Tirmidzi dikatakan, man ra'ahu badihatan habah, wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Orang yang pertama kali melihat wajah Rasulullah, dia pasti segan dengan Rasulullah. Siapapun dia. Dan orang yang bercampur, duduk, belajar dari Rasulullah, berkumpul bersama Rasulullah, ahabbah, pasti akan cinta kepada Nabi Muhammad. Dari kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barak alaih. Makanya tanamin juga cinta kita kepada Rasulullah nih. Besarnya cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan untuk kita luar biasa. Bahkan nih kita yang masih ada dengan Rasulullah, yang sudah tiada, punya hubungan erat. Walaupun Rasulullah sudah tiada. Di dalam hadis yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih, bahwa Rasulullah SAW mengatakan di hadapan sahabat, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hidupku baik untuk kalian dan wafatku pula baik untuk kalian, kata Rasulullah SAW. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, hidupmu baik untuk kami? Iya, bisa belajar, bisa duduk sama Rasulullah. Terus bagaimana dengan wafatmu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Karena di setiap hari Senin dan Kamis tu'radul amal ilallah, diangkat amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum sampai kepada Allah, diangkat dulu kepadaku, diabsen dulu kepadaku, dan aku lihat amalnya si fulan, dilihat dulu sama Nabi Muhammad. Fa in wajadtu fi khairan fahamidullah. Jika aku dapati amalan umatku baik, maka aku memuji Allah, alhamdulillah. Tapi jika aku mendapatkan amalan umatku buruk, wa in wajadtu fihi syarran fastaghfartu lahum, maka aku meminta ampun kepada Allah untuknya. Apa enggak dekat Rasulullah sama kita? Sangat dekat Rasulullah SAW, cintanya sama kita berasa. Makanya malam ini nih hadir di sini, resapin cinta kita sama Nabi Muhammad. Dalam solat kita resapin cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barak alaih. Di mana cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dari cintanya Rasulullah yang begitu besar, senangnya Rasulullah ingat kita, sedihnya Rasulullah ingat kita. Senang waktu berjumpa dengan zatnya Allah dalam malam Mi'raj. Apa kata Rasulullah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan salam kepada Nabi Muhammad, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah jawab, assalamu alayna, salam untuk kami Allah, dan salam untuk hamba-hamba Allah yang saleh wa ibadallah salihin. Siapa nih hamba-hamba Allah yang saleh? Maksudnya yang di belakang Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad.
yang saleh, yang mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sakaratul mautnya Rasulullah SAW yang diingat siapa? Umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diingat. Terus bagaimana kita, keadaan kita? Mau membuktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai guru kita pernah tanya, bagaimana? Coba resapin. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari aja mampir ke rumah kita. Mampir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah kita dan lihat semua keadaan kita. Apa kita nggak akan malu di hadapan Rasulullah dengan keadaan kita? Yang dosanya, yang sholatnya yang ditinggalkan, yang anak-anaknya nggak dididik, nggak diajarkan, yang keluarganya masih dibuka-buka auratnya, yang masih bainal maghrib wal isya bukannya berdoa minta sama Allah, malah menonton televisi, bicara-bicara hal yang nggak baik. Apa kita nggak malu? Sampai ada ibu-ibu ditanya, kalau Rasulullah datang ke rumahmu apa? Saya bakal bangga kalau anak saya udah pernah hafal Quran, katanya. Saya bakal samperin ini anak saya bawa ke hadirat Rasulullah. Ya Rasulullah, ini anak saya hafal Quran. Kita nggak bakal bangga kalau anak kita udah bisa ngerokok. Apa bakal bangga teman Rasulullah? Ya Rasulullah, anak saya udah bisa ngerokok. Ya Rasulullah, anak saya udah punya pacar. Ya Rasulullah, anak saya udah bisa bawa motor. Ya Rasulullah, anak saya udah bisa bawa mobil. Nggak bakal bangga kita di hadapan Rasulullah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan nanti yaumul qiyamah Rasulullah SAW akan berbangga-bangga dengan umatnya. Umatnya yang seperti apa? Yang taat, yang mau berjalan di jalannya Nabi Muhammad. Makanya dari cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika satu sahabat tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, aina ajiduka yaumul qiyamah?" Ya Rasulullah, gimana aku bisa dapetin engkau nanti hari kiamat nih? Yaumul fazaul akbar, hari ketakutan yang sangat. Hari kita nggak punya apa-apa, anak nggak manfaat, harta nggak manfaat. Semua nggak ada manfaatnya yang kita punya di dunia. Apa yang saya bisa temui engkau ya Rasulullah, di mana engkau? Apa dijawab oleh Rasulullah? Tajiduni indal mizan. Kau akan mendapati aku di timbangan. Mau ngapain Rasulullah di timbangan? Apa amal Rasulullah masih bakal ditimbang? Enggak, bukan amal Rasulullah yang ditimbang, tapi Rasulullah bakal tungguin satu-satu amal kita ditimbang oleh Allah. Cintanya Nabi Muhammad. Bukan hanya itu, sampai ini sahabat bilang, "Ya Rasulullah, kalau nggak ada di mizan di mana?" Apa kata Rasulullah SAW? Tajiduni indal haud. Kau akan mendapatiku di haud, di telaga, kata Rasulullah. Yang bakal nyuapin umatnya, ngasih air buat umatnya nih, telaganya Nabi Muhammad SAW. Yang setiap nabi Allah berikan telaga. Ada nabi yang cuma satu orang datang umatnya, ada nabi yang banyak, apalagi Nabi Muhammad SAW. Umatnya mabainal masyriq wal maghrib. Sampai dalam riwayat dijelaskan, Syekhna Al-Habib Umar pernah menceritakan ketika Rasul SAW melihat umat yang datang ramai, Rasulullah tanya, "Ya Jibril, apa ini umat saya?" Dijawab oleh malaikat Jibril, "Bukan ya Rasulullah, ini umatnya Musa." Terus nunggu lagi, nggak lama datang sawadul a'dham, pasukan yang lebih banyak lagi, lebih besar lagi, mabainal masyriq wal maghrib. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menengok kepada malaikat Jibril dan malaikat Jibril bilang, "Ini umatmu ya Rasulullah." Umat yang sangat banyak yang bakal minum dan ditungguin sama Nabi Muhammad. Minum tuh dikasih dari telaganya yang airnya lebih putih daripada susu, abiyad minal laban. Yang airnya lebih manis daripada madu, ya, yang airnya lebih dingin, enak. Yang sampai di dalam hadis, "Man syarabaha lam yadhma' ba'daha abada hatta yadkhulul jannah." Orang yang minum dari telaganya Rasulullah adalah orang yang tidak akan merasakan rasa haus lagi sampai masuk ke dalam surganya Allah. Nikmatnya tuh haudnya Nabi SAW. Sampai dijelaskan tuh ada dekasi, ada nujumis sama. Jumlah gelasnya seperti jumlah bintang yang ada di langit. Jumlah gelasnya pun itu terbuat dari emas dan intan berlian dan perak. Diberikan oleh Rasulullah. Tapi kalau ulama ditanya, pengen nggak minum dari gelas intan? Enggak. Emas enggak. Pengen apa? Pengen minum dari tangannya Nabi Muhammad. Biar disendokin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus nanya lagi sahabat, kalau nggak ada di haud ya Rasulullah, indah sirat. Di sirat Rasulullah jagain umatnya. Andai kata ada yang jatuh, ditolong sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa nggak cinta Rasulullah dunia wa akhirat? Nah sekarang kita tanyain cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam barak alaihi wa ala alihi. Kemudian ditanya lagi, kalau nggak dapetin lagi, fil jannah, aku ada di pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Datang banyak tamu kita, banyak guru kita, tapi paling penting pesan itu, mana cinta kita dari cintanya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Yang insya Allah mudah-mudahan pulang dari sini mulai
kita teliti cinta kita kepada Nabi Muhammad. Malam yang belum salat witir, kita pulang salat witir dulu. Ya, malam yang belum baca zikir aurat, azkar, baca azkarnya dulu, baru kita istirahat tidur dengan tenang. Yang belum menunaikan haknya, tunaikan haknya, kewajibannya. Ini baru dari membuktikan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan untuk kita bisa membuktikan cinta kita kepada Rasulullah, menjadikan kita umat yang membanggakan hati Rasulullah, menjadikan kita umat yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan mendekatkan kita kepada orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, biar cintanya nular kepada kita semuanya. Amin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yugarribuna ila hubbika. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yugarribuna ila hubbika. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yugarribuna ila hubbika. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf wabil khusus kepada para alim ulama, para guru-guru, para sepuh, para tokoh masyarakat yang hadir bersama. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah hadirin hadirat rahimakumullah. Di malam yang penuh berkah ini kita dihadirin oleh para alim ulama, para habaib, wabil khusus Badatul Da'ilallah Sayyid Muhammad Abdur Rabah An-Nadar. Beliau ini dari Yaman aslinya dan juga lama tinggal di Madinah, dan sekarang beliau menjadi mufti, ketua para pemberi fatwa di kota Dubai. Kita ucapkan ahlan wa sahlan bikum ya marhaba bikum. Semoga dengan datangnya beliau makin membawakan keberkahan kepada kita dan menjadikan majelis kita makin menjadi pandangan dan menjadi kegembiraan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga datang dari kota Hadramaut Fadilatul Syekh Muhammad An-Nasiri. Semoga Allah melimpahkan keberkahan dunia dan akhirat kepada beliau. Dan kita mintakan kepada Fadilatul Sayyid Muhammad Abdur Rabah An-Nadar untuk memberikan wejangan tausiah yang insyaallah diterjemahkan oleh Al-Habib Muhammad Ridha bin Yahya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم تجلى علينا برحمتك وأنزل علينا أنسك وملائكتك واذكرنا في من عندك يا رب العالمين. Semua beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan doa-doa yang beliau ucapkan. أحبتي في الله كلمة مختصرة للالتفات. Wahai saudaraku, aku akan memberikan ucapan yang ringkas untuk kalian. أنت يا عبد الله بينك وبين كتاب الله علاقة الإرشاد الخصوصية. Kalian, wahai saudara-saudaraku, wahai hamba-hamba Allah, kalian adalah mempunyai keutamaan kekhususan. وكل أسماء الله وصفات الله تعم الجميع، تعم جميع الخلق. Dan nama-nama daripada nama Allah dan sifat-sifat Allah mempunyai keutamaan-keutamaan yang umum. فالله خالق كل شيء. Allah menciptakan segala sesuatu. ورازق كل شيء.
dan menjadikan segala sesuatu وهادي كل شيء dan memberikan petunjuk segala أعطى sesuatu, كل شيء خلقه ثم هداه menciptakan kemudian memberikan hidayah. بل هدى الذين كفروا بضلالتهم إلى سواء الجحيم. Adapun orang-orang yang kafir, naudzubillah, mereka akan ditempatkan neraka jahanam. وليس بينك وبين الله خصوصية إلا باسمه الولي فقط. باسمه الولي فقط. Tidak ada kekhususan antara kalian dengan Allah kecuali dengan nama wali. فالله ليس ولي للبشر. Dan Allah Subhanahu wa taala bukan daripada wali manusia, ليس ولي للبشر. bukan daripada wali daripada manusia, وليس ولي للمسلمين. bukan daripada wali daripada muslimin. وإنما هو ولي الذين آمنوا. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memelihara orang-orang yang beriman. خصوصا Ini adalah khusus. علاقة اسم الولي باسمه التواب Dan hubungan dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang memelihara juga dengan hubungan yang bersifat memberi taubat. لأن التوبة قد توجد في الكفر من كفر شديد إلى كفر أقل يعجز عن المعصية ما شئت، لكن إذا تعلق باسمه الولي كان طريقا للكمال. Taubat tentunya dari berbagai macam, ada yang bermaksiat dan dari kufuran, akan tetapi seseorang yang mempunyai hubungan dengan sifat Allah yang mempunyai pemeliharaan, maka mereka akan bisa mendapatkannya. والله ولي الذين آمنوا وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. Allah Subhanahu wa taala sebagai yang memelihara orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka daripada kegelapan sampai ke cahaya. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. Adapun orang-orang yang kafir, maka mereka pimpinan mereka adalah orang-orang yang selain Allah, yang tidak menyembah kepada Allah, yang mengeluarkan dari cahaya kepada kegelapan. وفي القرآن من يهد الله معنى فهو المهتدي بولي المرشد. Adapun firman Allah yang mengatakan siapa orang yang diberikan hidayah oleh Allah, maka orang tersebut berarti mendapat hidayah. Itu berarti orang tersebut telah mendapatkan pemeliharaan dan petunjuk. ويأتينا في التأثير ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Adapun orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk, maka dikatakan mereka adalah tidak akan mendapatkan pembimbing daripada petunjuk. وهي الولاية اللدنية التي بين المؤمنين. Dan itulah jalan untuk mendapatkan ilmu laduni daripada kaum muslimin, بين المؤمنين. baik di antara kaum mukminin. لذلك فإن الذين جهلوا الدين ظنوا بأن المسلمين يجيزون ولي غير الله، ولي غير الله كفر. Dan maka orang-orang yang bodoh dalam Islam, mereka mengatakan bahwasanya orang-orang itu الولي غير الله كفر. bahwasanya orang-orang yang menjadikan penjaga selain Allah adalah kekufuran. وولي مع الله شرك. Dan wali menjaga penjagaan dari Allah selain Allah adalah syirik. وولي من لدنه أوجب الواجبات. ولي من لدنه أوجب الواجبات. Wali daripada selainnya, maka itu daripada hal yang paling wajib. به يخرج الناس من نقصهم إلى الكمال. Maka dengan seperti itu akan mengeluarkan orang daripada kekurangan sampai kepada kesempurnaan. قانون الغلبة لكل نقص ولاية الله والرسول والمؤمنين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قانون غلبة. Adapun orang-orang yang baik, yang beriman, maka mereka adalah orang-orang yang bersandar kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan daripada kegelapan sampai kepada jalan cahaya. إذن الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور
والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. Maka di sini dinyatakan bahwasanya orang-orang yang beriman pegangan mereka adalah Allah dan Rasulnya yang menjadikan mereka keluar daripada kegelapan menuju kepada cahaya. Sebaliknya orang-orang yang tidak berpegang kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka berpegang kepada pimpinan-pimpinan mereka yang menjadikan bahwasanya dari penerangan kepada kegelapan. فعلى طالب العلم أن يكون أوراده يوميا باسم الولي يا ولي يا ولي يا ولي تولني يا ولي تولني اخرجني من ظلمات نفسي إلى نورك يا ولي سدد قواي يا ولي ارزقني قامي الغلبة حتى أكون بغلبة الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هكذا تحاول ما استطعت أن تكون، لأنه الله سبحانه وتعالى جعل قانون الغلبة لهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يرفع قانون الخوف والغلبة. Maka sudah selayaknya untuk para pelajar mereka melazimkan zikir dengan sifat nama dengan asma Allah yang disebutkan dengan al-wali, yang minta ya wali, minta hajat-hajatnya, minta keperluan-keperluannya, karena tentunya Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala mereka akan dijadikan para wali Allah yang mereka tidak pernah takut, mereka tidak pernah sedih dan tidak pernah takut dalam menghadapi kehidupan atau meninggalnya. Wa tashhad nur al-wali fi asatidatika wa fi ummatika wa fi ikhwanika alladhina yusa'idunaka 'ala iqamis salat wa ita'iz zakat. Dan menghadirkan nama-nama Allah al-wali dalam pergaulan kita, dalam pembicaraan kita, dan dalam pergaulan kita sesama. الولاية قانون كمال ينبغي أن لا ننساها. ولاية غير الله كفر ومع الله شرك ومن لدنه واجب. Ada wilayah ini ada bagian-bagiannya. Siapa orang yang menjadikan walinya atau bersandar kepada selain Allah, maka ini adalah kufur, syirik. وولاية من لدنه أوجب الواجبات. Dan wilayah kepada Allah Subhanahu wa taala dan wilayah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang daripada hal yang diwajibkan. يأتي بها الحق في قلبك ويزهق الباطل من نفسك فتكون لله عبدا تقيا. Maka akan datang kebenaran dalam hatinya, penerangan dalam hatinya, dan akan hilang kejelekan-kejelekan yang ada pada dirinya dan akan mendapatkan penerangan dan petunjuk. لذلك يا إخوان نحاول ما استطعنا أن نكون دائما الذكر بالاسم الخاص، لأنه خاص. بقية الأسماء يا رب يا رب يقول لك نعم وأنا رب المدمرات ورب الأفاعي ورب الوحوش ورب ما شئت من النقائص. وحتى هذه الذين كفروا بالله في لسوء الجحيم وهذا كل شيء أعطى كل شيء خلقه ثم هذا هديناه النجدين. لكن يا ولي هذه خاص، هذه فائدة خاص. Nah, maka selayaknya buat kita ambil satu zikir yang khusus. Adapun kita berzikir ya Rabb, memang semua Allah Subhanahu wa taala itu adalah zikir umum. Allah sebagai Tuhannya manusia, Allah Tuhannya daripada manusia, makhluk-makhluk baik daripada binatang itu umum. Begitu juga daripada hadi itu juga umum. Karena adapun zikir wali, ini lafaz wali adalah lafaz yang khusus. لذلك يا إخوان لا أطول عليكم هذا، إن فهمتموه نحن حصلنا على خير كثير. لكن إذا أردت العدد كما عد رسول الله 100 عد 1000 عد ما شئت العدد، عد أي عدد بقدر ما تستطيع، وذاك يجعله وردا يوميا لأن الورد اليومي مهم. Beliau mengatakan bahwa ini adalah beliau tidak akan berpanjang lebar, namun beliau mendapatkan zikir ini daripada banyak orang-orang yang memberikan ini kepada beliau, maka jadikanlah ini sebagai wiritan. Ada yang mau menjalankannya 100 atau pokoknya yang penting jangan ini ditinggalkan. Allahumma ij'alna fi maqam wilayatika wa 'inayatik Amin. wal ma'na fi muhit Amin. ismika al-wali bi kulli wali
وهب المسيئين منهم المحسنين آمين. وارفع عنا بشريتنا آمين. وبشرة كل ولي آمين. حتى لا نشهد وليا سواك ولا معك ولا غيرك ولا آمين. دونك ولكننا نسألك ولة الدنيا ظاهرة فينا وفي مدرسينا آمين. وفي إخواننا وفي حكامنا وفي آمين. جميع مواطنينا وفي أمة محمد حبيبنا صلى الله عليه وسلم عليه. ولاة تظهر برهان محمد صلى الله عليه وسلم في قلوبنا وأرواحنا وأبداننا وأدياننا وأوطاننا وتصلح بنا الأكوان يا رب العالمين. اللهم اصلحنا باسمك الولي لكل ولاية آمين. وعناية يا رب العالمين. اللهم اصلحنا بقانون الغلبة لا إله إلا أنت وقد قلت وقولك الحق إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله الذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا رب قانون غلبة نغلب أهواءنا وكل نقائصنا آمين. ونوجب آمين. آمين. نور بلادنا وسائر آمين. بلدان المسلمين. آمين. اجعلنا يا الله غيثا وسببا وخيرا وحينا بك وحيبنا العالمين. اللهم احينا بك وحيبنا العالمين. اللهم احينا باسمك الولي آمين. وحيبنا آمين. العالمين آمين. يا رب العالمين. آمين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا بالسرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتجدنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط بي في كل حال حبلنا وحبال من ودع ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب حسن الخواتم ويستسقى الغمام وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب